Ketika hatinya hancur karena dikhianati tunangannya, Rina memilih pergi jauh sebagai TKW ke Kamboja. Ia tak pernah menyangka di negeri asing itulah ia justru menemukan cinta sejati dari pria yang sederhana namun penuh kasih. Inilah kisah nyata Rina, seorang TKW asal Jawa Timur yang harus berjuang melawan kesepian, pengkhianatan, dan tekanan hidup, hingga akhirnya menemukan pelukan hangat seorang pria Kamboja bernama Dara, yang rela menempuh segalanya demi cintanya pada Rina. Cerita ini akan mengaduk-aduk perasaan kamu, dari tangis hingga haru. Saksikan sampai akhir dan jangan lupa, like jika kamu tersentuh, komen. Kisah cinta paling mengharukan yang pernah kamu dengar. Subscribe Pensil Bahagia untuk kisah nyata menginspirasi lainnya. Namaku Rina. Aku lahir di sebuah desa kecil di Lamongan, Jawa Timur. Hidupku biasa saja, penuh dengan perjuangan seorang anak petani yang bercita-cita tinggi. Sejak kecil aku sudah tahu bahwa hidup tak akan memanjakan siapapun, apalagi perempuan miskin sepertiku. Usiaku baru 23 tahun ketika tunanganku Aldi memintaku bersabar menunggu pernikahan. Kami sudah bertunangan 1 tahun dan aku menaruh seluruh harapan pada masa depan bersamanya. Namun, semua hancur ketika aku tahu bahwa Aldi diam-diam menikah dengan anak kepala desa, perempuan yang lebih cantik, lebih kaya, dan katanya lebih pantas untuknya. Hancur. Aku merasa seperti tanah runtuh di bawah kakiku. Dalam diam, aku memutuskan pergi keluar dari semua yang mengingatkanku pada Aldi. Lewat agen penyalur resmi, aku mendaftarkan diri sebagai TKW. Dan dalam waktu 2 bulan, aku sudah berada di Phnom Penh, Kamboja. Aku bekerja sebagai pembantu rumah tangga pada keluarga etnis Tionghoa Kamboja. Mereka baik, cukup menghargai, dan tak pernah bersikap kasar. Tapi kesepian adalah hantu paling menyakitkan yang terus menguntitku. Hari-hariku diisi dengan menyapu, mencuci, memasak, dan sesekali membantu toko kelontong milik majikanku. Setiap malam, aku duduk di balkon kecil kamar pembantu sambil menatap bintang. Di sanalah pertama kali aku melihat Dara. Dia tetangga sebelah. Pria Kamboja asli, bekerja sebagai tukang las dan pembuat pagar rumah. Usianya sekitar 28 tahun. Matanya kecil, kulitnya legam karena terbakar matahari, tapi senyumnya selalu tulus. Dia sering menyapa sambil melemparkan senyum, dan aku hanya menjawab dengan anggukan kecil. Hubungan kami bermula dari pinjaman kamus kecil. Dia ingin belajar bahasa Indonesia, karena katanya, bahasa kamu terdengar seperti lagu. Aku tersenyum kecil waktu itu. Entah kenapa, ada ketulusan dalam dirinya yang membuatku merasa aman. Dara bukan pria romantis seperti dalam drama Korea. Ia lebih sering menunjukkan cintanya lewat tindakan. Membawakan aku semangka dingin di siang terik, memperbaiki sepeda tuaku tanpa diminta, bahkan menungguku diam-diam di depan rumah setelah pulang dari pasar. Kisah kami tumbuh perlahan, seperti benih yang tak disiram, tapi tetap hidup karena doa. Namun tak semua hal mudah diterima di negeri orang. Ketika majikanku tahu aku dekat dengan pria lokal, mereka marah. Mereka bilang Dara hanya ingin mengambil keuntungan. Kamu pembantu, jangan sok mencari cinta di sini. Bentakan itu menusuk jiwaku. Tapi aku tak bisa melawan. Aku hanya menangis malam itu dan berniat menghindari Dara. Tapi Dara tak menyerah. Suatu sore, dia berdiri di depan rumah dengan wajah murung. "Kamu menjauh karena mereka ya?" Tanyanya pelan. Aku tak bisa menjawab. Dara hanya menunduk. "Kalau kamu mau, aku akan bicara dengan mereka." Aku menggeleng. "Jangan. Aku hanya ingin menyelesaikan kontrakku. Setahun lagi aku pulang." Waktu itu, aku mengira itu akan jadi akhir dari hubungan kami. Tepat setahun setelah itu, aku pulang. Tak ada siapa-siapa yang menjemput di bandara. Ayahku sudah meninggal setahun sebelumnya, dan ibuku tinggal di rumah kecil bersama adik bungsuku. Desa menyambutku seperti orang asing. "Aldi?"
Sudah punya 2 anak dan istrinya masih suka memandangku sinis. Namun 3 bulan kemudian, sebuah surat tiba dari Kamboja. Surat dengan tulisan tangan dalam bahasa Indonesia yang tidak sempurna. Rina, aku tahu kamu mungkin lupa, tapi aku belum lupa senyum kamu. Kalau kamu masih ingat aku dan mau kembali, aku tunggu Dara. Surat itu membuat hatiku bergetar. Tak lama, aku putuskan kembali, tapi bukan sebagai TKW. Kali ini, aku datang untuk hidup di sana membangun sesuatu dari cinta, bukan pelarian. Dara menjemputku di bandara Phnom Penh dengan setangkai bunga melati yang ditanamnya sendiri. Ia berkata dalam bahasa Indonesia yang masih patah-patah, "Kamu datang. Jadi kita mulai. Kami menikah secara sederhana. Bukan di gedung mewah, bukan dengan pesta besar. Tapi cukup sakral dan penuh air mata bahagia." Kini aku membuka warung kecil menjual gorengan khas Indonesia di Phnom Penh. Dan Dara, ia tetap bekerja sebagai tukang las. Tapi kini kami menabung untuk membangun rumah mungil di pinggiran kota. Aku tak pernah menyangka, cinta sejati tak selalu harus ditemukan di tempat indah. Kadang, cinta datang di saat kita terpuruk, melalui orang yang tidak kita duga. Namaku Rina. Aku TKW yang patah hati, tapi dipulihkan oleh cinta di negeri asing. Dan ini bukan dongeng. Ini kisah nyata.